warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Yang saya hormati Takmir Masjid At-Taqwa Ustaz Shalih Thayyib, yang saya hormati dari pengurus Yayasan Masjid At-Taqwa, tadi disebut nama oleh ikhwan, yaitu Ami Abdullah Al-Amudi, dan juga para pengurus yang lain, para jemaah, bapak-bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmat yang kita rasakan, maka yakinlah Allah taala akan menambahkan nikmat tersebut. Dan bersabarlah atas ujian yang kita hadapi. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita. Karena syukur dan sabar merupakan senjata ampuh bagi orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lah wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan orang beriman, karena semua urusan yang dimiliki jadi kebaikan baginya. Dan hal tersebut tidak ada kecuali pada orang yang beriman. Jika ia mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan menjadi kebaikan baginya. Dan jika mendapatkan musibah, dia bersabar dan menjadi kebaikan baginya. Para jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan duduknya kita di masjid, di rumah Allah, salah satu bentuk syukur kita atas nikmat-nikmat yang sangat banyak yang kita rasakan. Dan kita berharap dimasukkan ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, yaitu di masjid, mereka membacakan kitabullah dan mempelajari apa yang ada di dalamnya, kecuali akan turun kepada mereka yaitu as-sakinah, ketenangan, kedamaian, diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan bahas satu tema, yaitu 3 hal yang bisa merasakan manisnya iman. Di sini iman punya rasa, dan rasanya manis, rasanya lezat. Manusia, para jemaah, terdiri dari yatakawwan minal jasad war ruh. Manusia itu dibangun terdiri dari jasad dan ruh. Jasad ketika merasakan manisnya madu, lezat rasanya, bisa merasakan nikmatnya durian, bisa merasakan nikmatnya makanan, itu jasad. Begitu pula ruh. Seperti jasad, ruh juga punya menu, punya makanan. Dan makanan utama adalah iman, para jemaah. Sehingga iman disebut punya manis, ada lezatnya, ada manisnya iman. Dan para ulama menyusun buku diantaranya dengan judul Syajaratul Iman, pohon keimanan. Karena memang iman itu ibarat dengan pohon. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 24-25, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah Ta'ala berfirman, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan, yaitu kalimat yang baik seperti pohon yang baik.
Pohon yang baik asluha sabitun, akarnya menancap dalam ke bumi. Wa faruha fis sama, sementara rantingnya tinggi menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha, dan buahnya bisa dimakan kapan saja seizin dengan Rabbnya. Begitulah Allah memberikan permisalan kepada manusia agar mereka memikirkan, agar mereka ingat. Para jemaah yang dirahmati Allah, di sini kalimat yang baik bisa dilihat tafsir para ulama. Yang dimaksud tidak lain adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah seperti pohon yang baik. Pohon yang baik punya 3 karakter, punya 3 sifat. Akarnya menancap dalam ke bumi, rantingnya tinggi menjulang ke langit, sementara buahnya bisa dimakan kapan saja, dan buahnya lezat. Para jemaah, iman juga seperti itu. Nabi bersabda, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah, afdaluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit thariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahu Muslim. Iman ada 60, dalam riwayat yang lain 70 cabang. Yang paling utama adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu termasuk bagian daripada iman. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Para jemaah yang dirahmati Allah, berarti memang iman itu seperti pohon. Pohon itu para jemaah yang baik punya 3 sifat. Kuat ke dalam bumi, menancap, tinggi menjulang ke langit, buahnya bisa dimakan kapan saja. Para jemaah yang dirahmati Allah, ketika disebutkan 3 perkara bisa merasakan manisnya iman. Dan apa maksud manisnya iman? Bukan berarti hanya 3 perkara itu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar." Rawahu Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini yang kita akan bahas. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara, 3 hal. Salatun man kunna fihi, barang siapa 3 perkara itu berada pada seseorang, wajada bihinna halawatal iman, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa yang pertama para jamaah? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, menjadikan Allah dan Rasulnya yang lebih dicintai dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua adalah wa an yuhibbal mar'a, dia mencintai seseorang, la yuhibbuhu illa lillah, dan dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allahu minhu, yaitu benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran tersebut, kama yakrahu an yuqdhafa finnar, sebagaimana dia benci dan tidak suka dilempar ke dalam api. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Para jemaah yang dirahmati Allah, apa yang dimaksudkan dengan manisnya iman? Para ulama menjelaskan ya bahwa manisnya iman al-halawatu allati tatamassalu fi insyirahis sadr. Manisnya iman itu para jemaah, yang dimaksud diantaranya adalah insyirahus sadr, lapang dada. Dada kita lapang untuk apa? Dada kita lapang untuk masuk ke dalam agama Islam. Dada kita lapang untuk apa? Untuk menerima agama ini para jemaah yang dirahmati Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 125. Faman yuridillah
an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, dikehendaki untuk diberi hidayah oleh Allah, maka apa? Yashrah sadrahu lil Islam, maka dilapangkan dadanya untuk menerima agama Islam ini para jemaah. Maka kita harus menerima dengan lapang dada semua ketentuan agama Islam. Karena orang yang beriman ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, maka ucapannya apa? Kami mendengar dan kami taat. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman jika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, maka jawabannya kami mendengar dan kami taat dengan lapang dada. Contoh, dipanggil sholat, dengan lapang dada kita menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dengan lapang dada para hujjat mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Diucapkan dengan keikhlasan para jemaah memenuhi panggilan Allah Rabbul Alamin. Ketika diputuskan tentang warisan laki dan perempuan, walidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi laki-laki dua bagian dari perempuan, sami'na wa ata'na, insyirahus sadr, lapang dada untuk menerima panggilan dan seruan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, insyirahus sadr. Maka para jemaah rahmati Allah, kita harus berlapang dada untuk menerima semua apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim. Tidaklah pantas bagi orang yang beriman, laki atau perempuan, ketika Allah Ta'ala dan Rasulnya menetapkan satu perkara, kemudian dia memilih yang lainnya. Maka orang yang beriman, mana perintah Allah dan Rasul, kita berhenti di situ. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Maka kita lapang dada dengan ketetapan Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Bagaimana hubungan dengan Allah, bagaimana hubungan dengan sesama manusia, bagaimana hubungan dengan lingkungan, semua diatur dalam agama Islam para jemaah. Tidak hanya berhubungan dengan Allah Ta'ala, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, rawahu Tirmidzi. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, iringi perbuatan yang buruk dengan yang baik karena bisa menutupi, dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Maka ini adalah semua merupakan seruan-seruan agama Islam. Maka kita bisa merasakan manisnya iman kalau kita berlapang dada dengan seruan-seruan seperti ini. Yang kedua, maksud dari al-halawah yaitu kuwatut tahammul. Kuatnya kita bersabar. At-tahammul, ya, bertahan, bersabar. Bersabar untuk taat kepada Allah, bersabar untuk meninggalkan maksiat kepada Allah, dan bersabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan bisa merasakan manisnya iman. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'ajjaz. In asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala la'anna law taftah amal syaitan. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dan masing-masing yang kuat yang lemah ada kebaikan, yaitu kebaikan iman. Hendaklah engkau bersemangat
untuk mencari segala sesuatu yang ada manfaatnya. Dan mintalah pertolongan kepada Allah, jangan lemah. Kalau engkau ditimpa sesuatu, ini para jemaah, jangan mengatakan seandainya saya berbuat begini. Tapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'alah. Allah telah mentakdirkan dan apa yang Allah kehendaki terjadi. Karena li'anna law taftah amal syaitan. Karena kata-kata seandainya bisa membuka perbuatan setan. Maka kita akan merasakan manisnya iman. Ketika ada kejadian dan peristiwa, saudara kita meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak bersabar, ya, maka kita bisa merasakan manisnya iman. Ketika mengerjakan sholat berat, kita bersabar, bisa merasakan manisnya iman. Sebentar lagi masuk bulan puasa, merasakan bagaimana haus dan lapar di siang hari. Maka orang yang bersabar, maka dia akan merasakan manisnya iman. Kemudian halawatul iman, manis diantara juga maknanya adalah al-unsu billah, merasa selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan Allah Rabbul Alamin, ya. Innallaha ma'al muttaqin, Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Apa bersama di sini? Yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bersamanya Allah dengan hamba adalah pertama, Allah mengetahui dengan ilmunya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah bersama dengan kalian dimanapun kalian berada, ya. Ma'iyatullah, bersama makhluk dengan hamba, itu adalah ilmu Allah dan pertolongan Allah SWT. Kalau bersama orang beriman, pertolongan. Innallaha ma'al muhsinin, innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'ana. Itu maksudnya pertolongan Allah. Kalau semua makhluk, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, adalah ilmu Allah, ya. Seperti orang Arab mengatakan sirtu wal qamaro, aku berjalan bersama bulan. Apakah bulan digandeng? Tidak, tapi bersama dengan cahaya bulan, ya. Jangan khawatir, wahai istriku, suaminya ada di Amerika, aku selalu bersamamu, padahal tidak bersama. Jadi maksudnya Allah bersama dengan makhluk, bukan berarti kemudian bersama. Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah bersama yang di atas arsy. Nah, para jemaah, maka insyirah, halawatul iman, merasakan iman, kita selalu merasa dengan pertolongan Allah. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang merasa diawasi oleh Allah, merasa bersama dengan pertolongan Allah, akan merasakan manisnya iman. Syaikhul Islam mengatakan, ya, apa kata beliau? Kalau engkau penjarakan aku, itu adalah kesendirianku bersama dengan Allah. Kalau engkau usir aku, itu adalah rehlah, piknik, ya, rekreasi di jalan Allah. Dan kalau engkau usir aku, itu rehlah, piknik di jalan Allah. Dan kalau engkau bunuh aku, itu adalah syahid di jalan Allah. Jadi di penjara, kemudian diusir karena kebenaran, ya, bukan karena kesalahan. Kemudian juga dibunuh. Itu semua dirasakan nikmat. Bagi siapa? Bagi mereka yang bisa merasakan puncaknya iman. Bagi mereka yang merasakan kebersamaan Allah Rabbul Alamin, pertolongan Allah bersamanya, ya. Kemudian yang keempat, para jemaah, as-siqah bi mau'idihi, bahwa orang bisa merasakan manisnya iman, yaitu dia percaya akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Maka orang yang membela agama Allah, Allah akan tolong dia. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kedudukan kalian. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah. Tapi kalau kalian kufur, ingat, adabku sangat pedih, ya. Maka pandai-pandailah ngomong bersyukur sama istri. Aku bersyukur punya istri kamu itu, ya. Supaya apa? Supaya apa, para jemaah? Ini sedikit berkelakar, bolehlah sedikit, supaya dapat tambahan, ya. Sering bersyukurlah pada istri. Alhamdulillah saya bersyukur punya istri kamu. Kenapa? La in syakartum
la azidannakum. Ini ya, janji Allah tidak akan ya diselisihi para jemaah. Allah tidak menyelisihi janjinya. Oleh karena itu orang bisa merasakan manisnya iman kalau dia percaya dengan janji Allah, siqah dengan janji Allah. Nabi bersabda, "Lau tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakumullah kama yarzuqut tayr yaghdu himasan wa taruhu bitanan." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki pada burung. Pagi hari burung terbang dalam keadaan lapar, sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Burung para jemaah tidak punya akal tapi diberi insting. Ayam bercakar, dapat cacing dimakan, dapat paku tidak dimakan. Diberi insting. Apalagi kita manusia, sehingga kita jangan berkecil hati. Oh, perlu persaingan. Sehingga apa? Misalkan berbisnis harus dengan kebohongan. Jujur pada zaman sekarang bisa mati terbujur. Jangankan yang halal mas, yang haram susah ini. Jadi susah beneran. Tidak percaya dengan janji Allah, tidak bisa merasakan manisnya iman. Para jemaah dirahmati Allah, memang ya zaman sudah tiba. Ya'ti zamanun 'alan nas ma yubalir rajul min aina asabal mal min halal aw min haram. Akan datang pada manusia satu zaman di mana seseorang sudah tidak peduli, kata Nabi, dapat harta dari mana, halal atau haram. Tapi kita harus berupaya tetap istiqomah bagaimana mendapatkannya dengan halal para jemaah. Meskipun semua orang pada berbohong, semua orang pada menipu, kita tetap thiqah, percaya dengan janji Allah Rabbul Alamin. Kita percaya dengan janji Allah Rabbul Alamin. Sebab orang tidak akan dimatikan kecuali disempurnakan rezekinya. Maka kita akan bisa merasakan manisnya iman. Allah sudah takdirkan semuanya untuk kita. Kataballah maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah telah menetapkan takdir makhluk-makhluk ini 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi para jemaah. Sehingga kita tidak perlu kita untuk berbuat semau kita. Makanya saya sering sampaikan, ini tidak ada ibu-ibu. Ibu-ibu sampaikan kepada suaminya, sampaikan kepada bapak-bapaknya. Mas, perhatikan yang halal, yang penting banyak. Nah, itu selalu itu prinsip itu. Sehingga apa? Halal semangat daripada sedikit haram. Buat apa para jemaah? Ya, itu halal dan banyak. Untuk masjid, untuk anak yatim, untuk fuqara wal masakin, untuk umrah, untuk haji, untuk kebaikan para jemaah. Tapi ingat, harus thiqah bi mau'idillah, percaya dengan apa? Dengan janji Allah Ta'ala. Maaf, banyak yang mengeluh setelah hijrah. Dari hijrah itu ada 3 pengertian: hijratul makan, hijratul amal, hijratul amil. Banyak hijratul amal. Dari yang tidak benar jadi benar, yang tadi tidak sholat jadi sholat, yang tadi tidak menutup aurat, yang tadinya banyak. Namun tidak sedikit para jemaah, Pak Ustadz, setelah saya hijrah, ya kenapa kok seakan ujian datang silih berganti, seakan tidak mau berhenti. Katanya kalau orang itu bertakwa kepada Allah diberi rezeki dari arah yang tidak diduga, kok tidak pernah datang? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki, diberikan jalan keluar dari semua masalah dan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Kok saya tidak pernah mendapatkan? Sudah saya tinggalkan yang haram, beralih kepada yang halal, kok semakin dan seterusnya. Ingat para jemaah, memang pertama adalah ujian. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira masuk surga begitu saja sebelum datang ujian kepada kalian sebagaimana yang telah dialami orang-orang sebelum kalian? Mereka ada yang diboikot, ada yang disiksa, ada yang diusir, sampai Nabi dan
Rasul dan orang-orang beriman yang bersamanya mengatakan, kapan pertolongan Allah datang? Ingat, pertolongan Allah dekat. Dan pertolongan Allah para jemaah tidak harus selalu berupa duit, ya, tidak harus berupa harta. Rizki tidak harus berupa dolar, rupiah, rial, tapi rizki juga istri yang solehah rizki. Ya, man razaqahullah imra'atan solihatan faqad a'anahullah bi syatri dini falyattaqillah bi syatril baqi. Barang siapa diberi rezeki oleh Allah berupa istri yang solehah, maka Allah telah menolong separuh dari agamanya. Hendaklah ia bertakwa separuh dari selebihnya. Ya. Sehingga apa para jamaah? Sehingga kita jangan berkecil hati ketika kita sudah menjalankan perintah Allah Ta'ala. Ulama menjelaskan, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau menjelaskan ada, kalau kita perhatikan janji Allah dari amal-amal kita itu akan didapatkan dengan sempurna jika amal itu dikerjakan dengan sempurna. Barang siapa bertakwa kepada Allah diberikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Kemudian dia selalu ada masalah padahal sudah bertakwa. Perhatikan takwanya seperti apa. Maka di sini harus kita evaluasi takwa kita. Sudahkah benar karena Allah? Ya, karena takwa itu seperti seorang tabi'in mengatakan, Thalaq bin Habib mengatakan, ya, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nur min Allah tarju thawaballah wa an tatruka maksiatallah ala nur min Allah takhafu iqaballah. Yang namanya takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah sesuai dengan cahaya Allah, yaitu ilmu. Salat sesuai dengan yang diajarkan Allah Ta'ala, niatnya ikhlas, ya. Kemudian sesuai dengan yang diajarkan Nabi dan mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Maka takwa ini tidak lepas dari 3 perkara. Lillah, fillah, billah. Lillah karena Allah, fillah sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, billah diakui bahwa semua itu merupakan pertolongan dari Allah Rabbul Alamin. Ya, dengan mengharapkan pahala Allah, dan takwa meninggalkan perbuatan maksiat sesuai dengan ilmu, dengan cahaya Allah, dan karena takut kepada siksa Allah. Maka para jemaah, jika suatu amal ibadah dilakukan ada balasannya, maka balasan itu sesuai dengan kadar amal yang kita lakukan. Contoh, Allah Ta'ala berfirman, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wa 'alal ladzina hum bihi musyrikun. Surat An-Nahl ayat 99 dan 100. Sesungguhnya setan itu tidak bisa mempengaruhi, menggoda orang beriman dan orang bertawakal. Kalau saya bertanya kepada jemaah yang ada di sini, kita beriman? Apa jawabannya? Iya, beriman. Jangan mengatakan tidak beriman, bahaya. Yang kedua, apakah kita bertawakal kepada Allah? Jawabannya, iya, kita bertawakal kepada Allah. Pertanyaan ketiga, apakah kita semua sudah bebas dari gangguan setan? Ah, ini. Padahal An-Nahl 99 bahwa setan tidak bisa mengganggu dan menggoda orang beriman dan orang bertawakal. Kita beriman, kita bertawakal, tapi belum bebas dengan gangguan setan. Apa? Ya, maksudnya gangguan setan tergantung kadar iman dan kadar tawakal kita. Maka rezeki yang tidak diduga juga tergantung kepada kadar takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita jangan sampai buruk sangka, suudzon kepada Allah Rabbul Alamin. Ya Allah, saya sudah sholat berjamaah. Ya Allah, sudah saya suruh istri saya untuk menutup hijab, menutup auratnya dengan hijab. Kenapa ya Allah? Ujian datang silih berganti, seakan tidak mau berhenti. Maka kita jangan buruk sangka para jemaah. Kita harus sikoh dengan apa? Dengan janji Allah. Maka kita akan bisa merasakan manisnya iman. Ya. Ar-ridho biqadarihi. Ya. Yang kelima, makna manis iman adalah rela ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, enggak ada ibu-ibu ya, minta maaf.
Ada ya. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, orang dapat musibah itu disebutkan oleh seorang ulama ya, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Ada empat orang dapat musibah. Yang pertama at-tasakhut, marah. Ya. Yang kedua as-sabr, sabar. Yang ketiga ar-ridho, rela. Ya, ini ridho di sini. Yang keempat bersyukur. Ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah puasa, istri sudah tutup hijab. Kenapa ujian datang terus menerus? Engkau tidak adil ya Allah, ini marah. Waliyadzubillah, bisa kufur. Ya. Man sakhita falahu suhtun, wa man radiya falahu ridho. Kata Nabi, barang siapa yang marah akan mendapatkan kemarahan Allah, dan barang siapa yang ridho akan mendapatkan ridhonya Allah. Maka kita jangan yang pertama ini. Yang kedua, orang dapat musibah dengan takdir Allah, itu apa? Sabar. Al-Baqarah 155 sampai 157. Itu balasan orang yang sabar. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sungguh kami uji kalian dengan apa? Rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa? Orang-orang ketika dapat musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah, akan kembali kepada Allah. Mereka akan mendapatkan sholawatu mir rabbihim, sholawat dari Allah Ta'ala. Kalau sholawat makhluk kepada makhluk, itu doa. Kalau sholawat dari Allah kepada makhluk adalah as-sana, pujian. Ya, pujian. Ini. Dan mereka mendapatkan rahmat serta mendapatkan hidayah, sabar. Ya. Kemudian yang ketiga, ridho, dapat takdir ridho, ditakdirkan yang baik dan buruk. Semua ujian, ya, semua ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan, dan kepada kami kalian kembali. Kaya ujian, miskin ujian, sehat ujian, sakit ujian. Tinggal sekarang milih, diuji kaya apa diuji miskin. Coba para jamaah pilih, diberikan ujian kaya apa ujian miskin. Saya yakin semua tidak mau pilih yang miskin, semua mau uji kaya. Pilih, ya, kaya bersyukur, miskin sabar. Milih yang mana? Pilihan kaya bersyukur, miskin sabar. Karena nggak mungkin orang kaya dan miskin bersama. Ya, kaya bersyukur, miskin sabar. Pilih mana antum para jemaah? Milih kaya bersyukur. Semua milih kaya bersyukur. Padahal ulama ada yang mengatakan milih miskin sabar. Namun Imam Ahmad atau saya lupa, Ibnu Qayyim ya, mengatakan tergantung kepada orang. Kalau memang kekayaan itu baik padanya, tentu kaya syukur itu lebih utama. Tapi kalau kekayaan tidak baik baginya, maka miskin sabar sama baginya. Jangan sampai fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu wa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ada orang yang diuji oleh Allah, ditambahkan rezekinya, diberikan kemuliaan, dia mengatakan Allah telah memuliakan saya. Kemudian ada orang yang diuji oleh Allah Ta'ala, faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan, dikurangi rezekinya, dia mengatakan Allah telah menghinakan saya. Kalla, tidak, sekali-kali semua ujian. Kaya ujian para jemaah, miskin juga ujian. Dan tidak ada orang yang memilih miskin sabar, semua ingin maunya kaya bersyukur. Namun mana yang terbaik bagi keduanya, ya. Para jemaah yang dirahmati Allah, makna dari manisnya iman adalah yaitu al-luju ilaih,
ya, yaitu kembali kepada Allah, mengembalikan semua urusan kepada Allah. Kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku bathi wa husni ila Allah. Sesungguhnya aku mengeluhkan kesedihanku hanya kepada Allah. Minta kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Minta kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Minta kepada Allah, Allah pasti kabulkan. Dan Allah pasti kabulkan doa manusia. Kita mengeluh apa saja, urusan anak, urusan istri, urusan suami, minta kepada Allah Ta'ala. Saya sampaikan kepada ibu-ibu, ya, ketika menangis karena takut kepada Allah, bandingkan dengan menangis suaminya mau kawin lagi. Ya, bandingkan itu. Ya. Nangis karena takut kepada Allah membuat hati lebih lembut, air mata yang jatuh insya Allah pilek sembuh. Tapi kalau nangis suaminya mau kawin lagi, nyesek. Oleh karena itu, kalau diselesaikan hanya dengan tangisan sendiri, jadi penyakit. Diperiksa dokter tidak ada penyakitnya. Setelah ditanya, ada apa? Ini suami mau kawin lagi. Ini para jemaah. Tapi kalau dikembalikan kepada Allah, innama ashku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku mengeluhkan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengembalikan al-luju ilallah, akan merasakan manisnya iman. Anak nakal para jemaah, jangan hanya datang kepada psikiater saja. Datang kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah. Psikiater sebagai sebab kauni, sebab syar'inya, minta kepada Allah Rabbul Alamin, supaya anak itu dibolak-balik hatinya. Tolong kalau waktunya sudah habis dikasih tahu. Ya, sudah adzan ini masuk. Ya, sudah masuk adzan para jemaah. Tadi sudah disampaikan oleh pengantar acara. Insyaallah ba'da isya dilanjut ya sedikit dan dengan pertanyaan kembali kepada panitia. Sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.